Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasna Nur Fitriani. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 kelas C teori graf. Jadi saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Jadi yang pertama ada Nurul Anissa, yang kedua Andi Reski Amalia Nursam, 3 Rismawati, 4 Ahmad Faiz, 5 Hasmi, dan terakhir ada Mujahidah. Kami akan menjelaskan tentang pewarnaan graf. Jadi sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan poin-poin penting yang akan kami jelaskan dari pewarnaan graf itu sendiri. Jadi kami akan menjelaskan pewarnaan graf itu dalam 2 poin. Jadi poin pertama itu ada pengantar pewarnaan graf, dan juga poin yang kedua ada aplikasi pewarnaan graf, yang dimana dalam pengantar pewarnaan graf kami akan menjelaskan tentang pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan wilayah atau region. Dan juga dalam aplikasi pewarnaan graf kami akan menjelaskan beberapa sub atau bagian-bagian di dalamnya. Jadi baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama. Jadi pemateri pertama saya sendiri, Siti Hasna Nur Fitriani, yang akan membawakan tentang pengantar pewarnaan graf bagian pewarnaan simpul. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengantar pewarnaan graf. Jadi pengertian pewarnaan graf yaitu sebuah pewarnaan dari graf G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G sedemikian sehingga simpul relasinya atau simpul yang bertetangga mempunyai warna-warna yang berbeda. Jadi dalam pewarnaan graf itu kita memiliki, misalnya kita memiliki sebuah graf G, maka graf itu sendiri jika ada yang bertetangga, misalnya kita memiliki simpul A bertetangga dengan simpul B, maka simpul dari A dan B itu harus memiliki warna yang berbeda karena kedua simpul tersebut itu bertetangga. Tetapi jika kita memiliki simpul yang misalnya simpul A dengan simpul C itu tidak bertetangga, maka bisa kita berikan warna yang sama karena kedua simpul tersebut itu bertetangga. Jadi sebagai kesimpulan itu dalam pewarnaan graf itu, jika bertetangga maka berikan warna yang berbeda, tetapi jika tidak bertetangga maka berikan warna yang sama supaya kita menghasilkan warna yang minimum. Kemudian kami akan menjelaskan 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan wilayah atau region. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan simpul. Jadi pewarnaan simpul itu adalah memberikan warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian sehingga tidak ada 2 simpul bertetangga yang mempunyai warna sama. Jadi kita dapat memberikan sembarang warna pada simpul-simpul asalkan berbeda dengan simpul-simpul yang satu dengan yang lain. Dalam pewarnaan graf tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warna yang berbeda dengan simpul yang bertetangga saja, namun kita juga menginginkan agar jumlah warna yang digunakan sesedikit mungkin jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul-simpul. Jadi jumlah warna minimum itu disebut sebagai bilangan kromatik. Jadi untuk lebih jelasnya pewarnaan simpul saya akan memberikan contoh, tetapi dari kesimpulan kita bisa tarik bahwa pewarnaan simpul itu kita bisa memberikan warna yang bersama kepada simpul yang tidak bertetangga, tetapi pada simpul yang bertetangga kita bisa memberikan warna yang berbeda karena itu namanya pewarnaan simpul yang baik. Kemudian kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa warna yang diperoleh, misalnya kita memberikan 3 warna ataupun 2 warna, warna yang berbeda, misalkan ada putih, hitam, atau merah, berarti bisa kita simpulkan bahwa bilangan kromatiknya itu ada 3. Kenapa 3? Karena kita menghasilkan 3 warna. Jadi berapapun yang dihasilkan warna minimum itu adalah bilangan kromatik. Contohnya di sini misalkan saya memiliki sebuah graf G yang memiliki 4 simpul. Jadi simpul yang pertama itu simpul A, B, C, dan D. Jadi dalam pewarnaan sebuah simpul atau titik sebuah graf, misalnya di sini graf A saya memberikan warna merah.
Kemudian graf C juga saya memberikan warna merah. Nah, kenapa di sini graf A dengan graf C itu mempunyai warna yang sama? Karena bisa kita lihat bahwa graf A dan graf C itu tidak berdampingan. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa pewarnaan graf yang tidak berdampingan bisa memberikan warna yang sama. Dan graf yang berdampingan seperti A, B, A, D, berarti kita harus memberikan warna yang berbeda karena simpulnya itu berdampingan. Jadi misalnya di sini graf B saya memberikan warna kuning. Nah, kemudian graf D, karena graf B dan graf D itu berdampingan dan graf A kemudian graf C juga berdampingan, berarti kita memiliki warna lain. Misalnya saya memberikan warna hitam. Jadi untuk mengetahui apakah semua warnanya itu berbeda antara simpul-simpul yang berdampingan, kita bisa melihat, misalnya saya melihat dari graf A terlebih dahulu. Graf A berdampingan dengan graf B atau bertetangga dengan graf B dan bertetangga dengan simpul B dan simpul D. Berarti kita bisa lihat warnanya merah, kuning, dan hitam. Nah, berarti berbeda. Alhasil ini adalah pewarnaan graf yang benar. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita menghasilkan 3 warna. 3 warna. Warna yang dihasilkan itu warna merah, kuning, dan juga hitam. Nah, jadi 3 warna ini kita bisa masukkan dalam bilangan kromatik. Nah, kenapa bisa? Karena bisa kita lihat bahwa bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik simpul pada suatu graf yang dilambangkan dengan ini adalah lambangnya ya. Berarti 3 warna yang dihasilkan ini adalah jumlah warna minimum yang dihasilkan dari graf G itu sendiri. Berarti bisa kita simpulkan bahwa bilangan kromatik dari graf G adalah 3. Jadi inilah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bilangan kromatik yang bisa kita dapatkan dari pewarnaan simpul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi selanjutnya yaitu pewarnaan sisi. Jadi, pewarnaan sisi adalah memberi warna yang berbeda pada sisi yang bertetanggaan, sehingga tidak ada 2 sisi yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Pewarnaan sebuah sisi graf, pewarnaan sisi-sisinya secara tepat, berarti cara pemberian warna pada garis yang bertumpuan harus berbeda. Kemudian, pewarnaan sisi dengan warna-warna, sebut saja dengan variabel K, dinamakan sebagai pewarnaan sisi K. Dan angka terkecil dari warna-warna yang dibutuhkan untuk pewarnaan sisi disebut sebagai indeks kromatik atau angka kromatik sisi. Kemudian pewarnaan tight adalah sebuah pewarnaan 3 sisi dari sebuah graf kubus. Dan teori 4 warna atau teori yang berawal dari pernyataan mengenai dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja, ekuivalen dengan bahwa tiap graf planar kubus tanpa jembatan atau sisi menunjukkan sebuah pewarnaan. Selanjutnya, di sini ada contoh graf tentang pewarnaan sisi, di mana kita lihat pada gambar graf, pada sisi AH dan OC memiliki warna yang sama karena kedua sisi tidak saling bertetangga. Kemudian, pada sisi AB, OH, dan ED memiliki sisi yang sama karena ketiga sisi tidak saling bertetangga. Dan pada sisi BC, OD, dan GH juga memiliki warna yang sama karena ketiga sisi tidak saling bertetangga. Kemudian pada sisi AO, CD, dan FG juga memiliki warna yang sama karena ketiga sisi tidak saling bertetangga. Begitu pula untuk sisi-sisi yang lainnya. Jadi, boleh memiliki warna yang sama asal tidak saling bertetangga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pewarnaan wilayah, di mana pewarnaan wilayah ini adalah pemberian warna pada setiap graf sehingga tidak ada
wilayah yang bersebelahan atau bertetanggaan yang memiliki warna yang sama. Pewarnaan wilayah ini ditetapkan pada pewarnaan peta. Dalam pewarnaan wilayah ini, kita dapat menggunakan prinsip pewarnaan simpul pada graf. Misalnya adalah masalah pewarnaan peta. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul graf, sedangkan sisinya menyatakan bahwa terdapat dua wilayah yang berbatasan langsung. Oleh karena itu, graf yang terbentuk merupakan graf planar, di mana graf planar ini ialah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sehingga tidak ada sisi-sisinya yang berpotongan. Kita bisa melihat di sini bahwa misalkan R1 berwarna merah, maka R1 dengan R2 itu bertetanggaan, R1 juga bertetanggaan dengan R3, R1 dengan bertetanggaan dengan R4, maka tidak boleh sama warnanya. R1 dengan R5 tidak bertetanggaan, jadi bolehlah sama warnanya. Begitu juga dengan R2. R2 bertetanggaan dengan R1, R3 dan R5 bertetanggaan, maka tidak boleh sama warnanya. R2 dengan R4 tidak bertetanggaan, maka bisa juga sama warnanya. Begitu juga dengan R3 bertetanggaan dengan R1, R2, R4 dan R5, maka tidak boleh sama warnanya. Misalkan R3 warnanya berwarna biru, maka semuanya di R1, R2, R4, R5 itu tidak boleh sama warnanya dengan R3. Begitu juga dengan R4 dan R5. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang algoritma pewarnaan graf bagian algoritma Wishpowell. Algoritma Wishpowell adalah sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, urutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin mempunyai derajat yang sama. Langkah kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama. Secara berurut, setiap simpul dalam daftar yang tidak bertetangga dengan simpul sebelumnya diwarnai dengan warna ini. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua untuk simpul dengan urutan tertinggi yang belum diwarnai. Langkah keempat, ulangi langkah ketiga sampai semua simpul yang terdaftar terwarnai. Adapun contohnya yaitu terdapat 6 simpul, yaitu simpul A, B, C, D, F. Kemudian simpul tersebut mempunyai derajat. Yang pertama, simpul B derajat 4, simpul E derajat 4, simpul A derajat 3, simpul C derajat 3, simpul F derajat 2, dan simpul D derajat 2. Kemudian langkah selanjutnya memberikan warna kepada simpul tertinggi. Dalam hal ini yaitu simpul B. Kemudian langkah selanjutnya memberikan warna kepada simpul yang tidak bertetangga dengan simpul B. Dalam hal ini yaitu simpul E. Kemudian langkah selanjutnya memberikan warna kepada simpul yang berderajat tinggi. Dalam hal ini simpul A. Kemudian langkah selanjutnya memberikan warna kepada simpul yang tidak bertetangga dengan simpul A, yaitu simpul F dan D. Kemudian memberikan warna kepada simpul yang memiliki derajat tertinggi, dalam hal ini simpul C, dan merupakan simpul terakhir, dan memberikan warna tersebut dengan warna hijau. Mungkin itu saja contohnya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai algoritma backtracking. Algoritma backtracking merupakan bentuk algoritma yang banyak dan sering digunakan dalam memecahkan permasalahan yang bersifat kombinasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti aturan pencarian mendalam. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup atau
life node. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul expand node. Yang kedua, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh sehingga menjadi simpul mati atau dinamakan dengan dead node. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bonding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Yang ketiga, jika pembentukan lintasan terakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik atau yang disebut dengan backtracking ke simpul hidup terdekat. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul E yang baru. Pencarian dihentikan bila kita telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik atau backtracking. Saya akan memberikan contoh penerapan dari algoritma backtracking. Misal, jika kita berada pada suatu tempat dan ingin mencari sebuah jalan keluar. Misal, start ini merupakan sebuah titik awal. Kita berjalan menuju dari titik awal dan menemukan suatu persimpangan jalan. Maka dari itu, kita harus memilih salah satu dari alternatif. Karena kita tidak bisa melalui keduanya sekaligus, kita pilih alternatif pertama. Dan ternyata terdapat lagi sebuah persimpangan. Kita pilih lagi alternatif. Dan ternyata jalannya buntu. Inilah yang dinamakan dengan dead node. Kita misalkan ini adalah persimpangan pertama, ini adalah persimpangan kedua. Maka karena jalan yang kita lalui adalah jalan buntu, maka kita kembali ke persimpangan kedua. Kemudian kita mencoba melalui alternatif yang lain. Ternyata sama. Jalannya juga buntu. Kemudian kita kembali lagi. Karena alternatif pada persimpangan kedua sudah habis, maka kita kembali pada alternatif pada persimpangan pertama. Kemudian kita telusuri lagi alternatif lain pada persimpangan pertama dan ternyata kita menemukan lagi sebuah persimpangan. Kita coba alternatifnya, coba telusuri. Ternyata terdapat lagi sebuah persimpangan. Kita coba lagi. Ternyata jalannya juga buntu. Dead node. Ini kita misalkan persimpangan ketiga. Ini kita misalkan persimpangan keempat. Kembali lagi ke persimpangan keempat atau backtracking. Kemudian mencoba alternatif lain. Dan ternyata jalannya buntu lagi. Karena alternatif dari persimpangan keempat telah dilalui semua, maka kita kembali ke persimpangan ketiga untuk mencoba alternatif yang lain lagi. Dan ternyata kita menemukan jalan keluarnya. Persimpangan ini, jalan-jalan yang kita lalui itu diibaratkan sebagai simpul. Inilah contoh dari penerapan algoritma backtracking.
Baiklah, materi selanjutnya tentang algoritma recursive larger first. Di mana algoritma recursive larger first ini hampir mirip prinsipnya dengan algoritma well-Powell, di mana langkah kerja dari algoritma recursive larger first ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar semua simpul yang belum diwarnai dengan derajat tetangga atau jumlah simpul tetangga yang belum diwarnai, terurut secara descending, artinya terurut dari data terendah ke tertinggi. Yang kedua, ambil simpul yang memiliki derajat tetangga tertinggi dan warnai dengan sebuah warna, misalnya diwarnai dengan warna kuning, merah, ataupun biru. Yang ketiga, buang simpul yang telah diwarnai pada langkah sebelumnya dan semua simpul yang bertetangga tersebut dari daftar simpul. Yang keempat, warnai semua simpul yang tersisa dengan warna yang sama pada simpul tadi. Lalu ulangi langkah-langkah di atas hingga semua simpul pada graf telah terwarnai semua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya sebagai pemateri 8 akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pewarnaan grafik. Saya akan menjelaskan tentang bilangan kromatik dan juga grafik K kritis. Baiklah, langsung saja bilangan kromatik. Jadi bilangan kromatik suatu graf yaitu jumlah warna terkecil atau jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai graf dengan baik. Bilangan kromatik G juga dilambangkan dengan kromatik G. Jadi terdapat beberapa sifat mengenai bilangan kromatik. Itu diantaranya yang pertama, bilangan kromatik dari graf G sama dengan 1 jika dan hanya jika graf G itu kosong. Yang kedua, bilangan kromatik G itu lebih besar atau sama dengan 3 jika dan hanya jika graf G memiliki subgraf yang merupakan K3 atau C3. Kemudian yang keempat, bilangan kromatik graf G itu lebih kecil atau sama dengan BG tambah 1. Yang keempat, bilangan kromatik G itu lebih kecil atau sama dengan BG kecuali jika G adalah graf lengkap atau graf lingkaran dengan jumlah simpul yang ganjil. Yang kelima, untuk setiap graf planar berlaku teorema 4 warna, yaitu graf G lebih kecil atau sama dengan 4. Bila G aksen adalah subgraf dari G, maka bilangan kromatik G aksen itu sendiri lebih kecil atau sama dengan bilangan kromatik dari graf G. Yang ketujuh, graf lengkap Kn memiliki graf G sama dengan N. Yang kedelapan, graf lingkaran Cn memiliki graf G sama dengan 2 bila N genap dan graf G sama dengan 3 bila N ganjil. Jadi bila graf G-nya itu genap, maka dia akan bernilai 2. Tetapi jika grafnya itu memiliki bilangan kromatik yang ganjil, maka bilangan yang muncul itu juga atau bilangan kromatiknya itu sama dengan 3. Ya, saya lanjut. Yang ke-9, graf teratur berderajat N selalu memiliki graf G lebih kecil atau sama dengan N tambah 1 sesuai sifat nomor 3 yang di atas, ya. Yang di atas misalnya graf G lebih kecil atau sama dengan BG tambah 1. Tetapi pada sifat yang ke-9 itu bilangan kromatik G itu lebih kecil atau sama dengan N tambah 1, jadi hampir sama. Kemudian yang ke-10, graf bipartit selalu bisa diwarnai dengan 2 warna. Yang ke-11, graf yang berupa pohon selalu dapat diwarnai dengan 2 warna. Jadi sebagai kesimpulannya itu, bilangan kromatik itu dapat didapat dari warna-warna yang dihasilkan dari graf yang kita berikan warna. Jadi misalnya kita memberikan warnanya itu 3, berarti bilangan kromatik yang dilambangkan kayak X, bilangan kromatik G itu sama dengan 3 sesuai dengan warna yang kita gunakan pada graf yang kita berikan warna. Kemudian kita masuk ke grafik K kritis. Jadi jika bilangan kromatik dilambangkan dengan G sama dengan K dan G dikurang P kurang dari sama dengan K kurang 1 untuk setiap simpul
V dari G. Maka ini disebut grafik K-kritis. Saya akan melanjutkan materi ketujuh, yaitu aplikasi pewarnaan graf. Bagian pewarnaan graf. Yang pertama, masalah partisi. Setelah melukis simpul, kita dapat mengelompokkannya menjadi set yang berbeda satu himpunan, terdiri dari semua simpul merah, simpul biru, dan seterusnya. Ini adalah masalah partisi. Misalnya, menemukan pohon bentang di dalam graf yang terhubung sama dengan membagi tepi menjadi dua set. Satu set terdiri dari tepi yang termasuk dalam pohon bentang dan set lainnya yang tersisa. Identifikasi sirkuit Hamiltonia jika ada adalah partisi lain dari himpunan edges dalam graf tertentu. Yang kedua, mewarnai graf dengan benar. Melukis semua simpul pada graf dengan warna sedemikian rupa sehingga tidak ada simpul yang bersebelahan yang memiliki warna yang sama, disebut pewarnaan yang tepat atau sekedar pewarnaan dari sebuah graf. Graf ini di mana setiap simpul telah diberi warna sesuai dengan pewarnaan yang tepat disebut graf mewarnai dengan tepat. Sekian. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi teorema dekomposisi, di mana teorema dekomposisi ini jika G sama dengan V, E adalah graf terhubung dan E sama dengan A, B elemen E, maka P, GE, lambda sama dengan P, G, lambda ditambah P, GE aksen, lambda, di mana GE menunjukkan subgraf dari G yang diperoleh dengan menghapus E dari G tanpa menghilangkan simpul A dan B, yaitu GE sama dengan G dikurang E dengan G aksen adalah subgraf kedua dari G yang diperoleh dari G aksen dengan mewarnai simpul A dan B. Dengan menggunakan bukti dari teorema dekomposisi ini dengan menggunakan pemisalan, yaitu misalkan E sama dengan A, B, banyaknya cara untuk mewarnai simpul dengan benar di GE sama dengan G kurang E dengan paling banyak lambda warna di PGE, lambda. Pewarnaan yang titik ujung A dan B dari E memiliki warna yang berbeda merupakan pewarnaan yang tepat untuk G. Pewarnaan GE yang bukan merupakan warna yang tepat dari G terjadi jika A dan B memiliki warna yang sama, tapi masing-masing pewarnaan ini sesuai dengan pewarnaan yang tepat untuk GE aksen. Partisi P, GE, lambda, pewarnaan yang tepat dari GE menjadi dua hasil himpunan bagian terputus-putus dalam persamaan. Dengan bukti ini, kita menghasilkan persamaan dari teorema dekomposisi, yaitu di mana P, GE, lambda sama dengan P, G, lambda ditambah P, GE aksen, lambda. Dengan menggunakan bukti yang kuat, disertakan juga gambar pada gambar 2.72. Agar lebih mudah lagi untuk dimengerti, maka kita akan menjawab soal, yaitu pada soal 2.47. Menggunakan teorema dekomposisi menemukan polinomial kromatik dan karenanya nomor kromatik untuk grafik yang diberikan di bawah ini pada gambar 2.73. Sebelum mengerjakan soal ini, kita harus ketahui dulu tentang polinomial kromatik, di mana polinomial kromatik ini adalah graf yang dipelajari dalam sebuah teori graf yang berisi tentang penghitungan jumlah pewarnaan grafik sebagai fungsi dari jumlah warna. Selanjutnya, kita menghapus tepi E dari G. Kita mendapatkan G2 seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian B di gambar 2.73. Kemudian polinomial kromatik dari GE adalah persamaan dekomposisi, yaitu PGE, lambda sama dengan lambda dikali lambda kurang 1 kali lambda kurang 2. Dengan mewarnai titik-titik akhir dari E, yaitu A dan B, kita mendapatkan GE aksen, seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian C di atas, yaitu gambar 2.73. Kemudian, polinomial kromatik dari GE adalah P, GE aksen, lambda sama dengan lambda dikali lambda kurang 1 dikali 3. Oleh karena itu, dengan teorema dekomposisi, polinomial kromatik adalah P, G, lambda sama dengan lambda dikali lambda kurang 1 dikali 3 dikurang lambda dikali lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2.
sama dengan lambda dikali lambda kurang 1 dikali lambda kurang 1 kali 2 dikali lambda kurang 2. Lambda dikali lambda kurang 1 kurang lambda dikali 3 kurang 3 kali lambda tambah 3 dikali lambda kali 4. Hasilnya yaitu 4 dikali lambda dikali 3 ditambah 6 lambda dikurang 3 lambda.